Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita bertemu kembali di pembahasan seputar bagaimana membentuk generasi harapan, ya, generasi masa depan Islam, generasi muslim yang soleh. Nah, pada video kali ini kita melanjutkan video sebelumnya, yaitu tentang tanggung jawab orang tua dalam mendidik, membina jasmani seorang anak. Nah, pada video sebelumnya kita bahas bagian pertama permasalahan ini, yaitu tentang tanggung jawab atau kewajiban memberi nafkah kepada anak. Nah, selanjutnya tanggung jawab orang tua dalam pendidikan atau pembinaan pembentukan jasmani seorang anak, yaitu hendaknya orang tua mengikuti kaedah-kaedah kesehatan dan adab-adab syar'iyah dalam makan, minum, serta tidur sang anak. Nah, ini sangat penting untuk tumbuh kembang jasmani sang anak yang sehat dan juga diberkahi dengan mengikuti adab-adab syar'iyah yang diajarkan oleh syariat kita dalam makan, minum, tidur, dan juga mengikuti kaedah-kaedah kesehatan yang telah diakui dan dibuktikan secara empiris pula. Nah, kalau kita memperhatikan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita dapati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membimbing keluarganya untuk senantiasa menjaga adab makan. Misalnya memulai makan dengan membaca bismillah, makan dengan tangan kanan, seperti yang diriwayatkan oleh sahabat Amr bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Dia bercerita tentang apa yang dia alami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amr bin Abi Salamah ini menuturkan, "Kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dulu ketika kecil aku diasuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fi sahfah. Suatu ketika saat makan pakai nampan, ya, kayak tempat gitu bersama, tanganku itu tatish. Artinya tatish itu dia tangannya itu mengambil di sini, pokoknya semuanya diambilnya, dijangkaunya. Ini makan bersama, ini anak kecil bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang lainnya, keluarganya. Makan dia, oh nampak, ambil di sini, ambil di situ, dan segala macam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wejangan, nasihat tentang adab makan. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya gulam, samillah. Hai bocah, hai anak kecil, baca bismillah. Wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makan apa yang ada di dekatmu, yang terdekat denganmu. Nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka sedang makan. Momen makan bersama anak-anak itu momen yang tepat juga untuk memberikan nasihat-nasihat, karena di sana ada keakraban. Ini kesempatan bagi orang tua untuk berbicara.
kepada anaknya, memberi nasihat, termasuk salah satunya tentang adab makan. Misalnya duduk yang baik, makan yang baik, jaga adab, dahulukan orang yang lebih tua. Ya. Karena kalau kita makan bersama-sama, kalau kita ambil yang jauh di sana, ambil yang begini, begitu, ini kan kurang adab, kurang sopan. Menunjukkan anak itu tidak dididik oleh orang tuanya. Adab makan. Nah, jadi Rasulullah SAW mengajarkan kesopanan dalam makan bersama. Salah satunya dimulai dengan bismillah. Baca bismillah. Makan dengan tangan kananmu dan makan apa yang ada di dekatmu. Kalau memang kita ingin sesuatu, tidak ada masalah yang agak jauh dari kita, kita bisa bilang. Apalagi kalau kita bersama orang tua, yang bersama keluarga yang lebih tua dari kita, anak kita bisa kita ajarkan. Nah, minta izin dulu, karena dia akan mengambil yang di dekat orang yang lebih tua. Apa kata Amru bin Abi Salamah? Famazalat tilka ta'mati. Dan sejak itu aku selalu menjaga adab tersebut. Karena nasihat Rasulullah SAW. Dan sejak itu aku selalu menjaga adab makanku. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini muttafaqun alaihi. Ini salah satu contoh bagaimana Nabi SAW membina, mendidik adab makan. Ketika seseorang makan dengan baca bismillah, maka makannya akan diberkahi. Makan dengan tangan kanan, makan akan diberkahi. Keberkahan apalagi yang lebih besar daripada mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kemudian juga bismillah. Karena ketika seseorang itu makan tanpa bismillah, syaitan pun ikut makan dengannya. Sehingga tidak berkah apa yang dia makan. Ketika dia makan dengan tangan kiri, maka yang makan dengan tangan kiri itu adalah syaitan, kata Nabi SAW. Sehingga juga tidak berkah. Ketika kita ikuti tuntunan-tuntunan adab dan etika yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, lalu kita makan, dia diberkahi oleh Allah. Sehingga menjadi darah dan daging yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya anak itu akan tumbuh sehat dan kuat jasmaninya. Dan juga mengajarkan kepada anak untuk tidak berlebihan makan. Kadang-kadang kan orang tua senangnya kalau anak gemuk. Gemuk itu belum tentu sehat. Sehingga apa saja asal anak mau makan diberi terus. Tambah. Nah, anak diajarkan konsep makan di dalam Islam itu bagaimana dan untuk apa. Dan juga ajarkan kepada sang anak untuk tidak rakus ketika makan. Atau bahasa kita congok ya, apalagi kalau makan bersama kan. Dan tidak berlebihan, karena kalau berlebihan itu tidak baik. Nabi kita SAW mengajarkan kita untuk makan dan minum itu sesuai dengan kebutuhan. Bukan untuk memuaskan nafsu makan. Nabi SAW bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnin. Bihasbi ibni Adam akalat yuqimna sulbah. Fa in kana la mahalah fa thuluth li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi." Apa kata Nabi SAW? Tidak ada tempat yang paling buruk yang dipenuhi, diisi penuh oleh anak Adam daripada perutnya. Karena kalau perut itu kenyang berlebihan, ya orang jadi malas bergerak, ngantuk, bahkan bisa juga jadi penyebab penyakit. Nabi SAW katakan tidak ada tempat yang lebih buruk yang diisi penuh oleh anak Adam daripada perutnya. Cukuplah anak Adam itu memakan makanannya yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Artinya membuat dia sehat, kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beraktivitas yang baik. Fa in kana la mahala, kalau dia harus nambah juga makannya, harus diisinya juga, dipenuhinya juga, maka kata Nabi SAW, fa thuluthun li ta'amihi, bagi sepertiga untuk makan, untuk isi perutnya, untuk makanan, wa thuluthun li syarabihi, sisakan juga sepertiga untuk minum, wa thuluthun li nafsihi, sepertiga untuk bernapas. Kalau berlebihan makan,
Kadang minum pun udah payah kan? Udah penuh perut, ditambah makan banyak, minum pula lagi, napas pun akhirnya susah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ini mengajarkan kepada kita untuk hidup pertengahan, tidak berlebihan dan tidak pula mengurangi hak tubuh kita, jasmani kita. Tentu setiap orang berbeda-beda. Kalau posturnya besar, kebutuhan tenaga besar, tentu dia makannya juga lebih banyak daripada yang badannya kecil. Sesuai dengan yang wajar dan lazim. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang menarik. Ya. Di dalam hadis Imran bin Husain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu ummati qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik umatku adalah di masaku, kemudian generasi sesudahnya, kemudian generasi sesudah mereka. Imran berkata, "Fala adri adhkuru ba'da qarnihi marratain aw thalatha." Saya tidak tahu, saya tidak ingat adzakara ba'da qarnihi marrataini aw thalathan. Apakah beliau sallallahu alaihi wasallam menyebut setelah generasi dia 2 generasi atau 3 generasi. Thumma, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ba'dakum qaumun yashhaduna wa la yustashhadun. Kemudian nanti akan muncul setelah kalian, setelah masa kalian, orang-orang yang bersaksi mereka tidak patut dan tidak bisa diterima kesaksiannya. Wa yakhunun wa la yu'tamanun. Orang-orang yang berkhianat dan tidak bisa diberi amanah, kepercayaan. Wa yanzurun wa la yufun. Mereka bernazar tapi tidak menunaikan nazarnya. Wa yadhharu fihim as-sumun. Dan muncul pada mereka itu kegemukan. Nah, kegemukan di sini bukan berarti gemuk itu terlarang ya kalau sehat, tapi ini menunjukkan di akhir zaman itu orang berlebihan dalam urusan duniawi. Sehingga akhirnya malas-malas, gemuk, makan apa semuanya. Seorang muslim tentu bukan isi perut saja yang dipikirkannya. Dia makan dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa dia menjalankan aktivitasnya sebagai hamba Allah untuk mengibadati Allah dan melakukan kebaikan bukan untuk memuaskan hawa nafsunya. Adab-adab dan etika ini yang mestinya kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kemudian juga di antara adab minum, misalnya dilarang oleh Rasulullah SAW minum langsung dari cerek. Itu ada larangannya. Kadang-kadang anak-anak kalau tidak diajarkan ambil mau minum tuh cerek. Padahal yang minum orang banyak kan. Nah, kemudian juga Rasulullah SAW melarang meniup minuman. Itu adab juga. Atau minum sambil bernapas di minuman. Itu juga adab yang diajarkan oleh Islam. Kemudian juga diajarkan kita untuk menutup cangkir gelas di malam hari. Itu untuk menjaga kesehatan, karena malam hari itu kalau dibuka bisa kadang cicak yang masuk di situ lalu dia pergi meninggalkan nanti penyakit-penyakit atau tikus atau hewan-hewan lain atau serangga atau debu-debu dan kotoran. Bahkan juga bisa jadi syaitan-syaitan kan. Makanya disuruh tuh tutup pintu kalau malam, ditutup jendela dan segala macam. Nah, tujuannya itu untuk menjaga sekeluarga kita, anak kita untuk tetap sehat, dan itu didukung oleh medis. Makan tangan kanan, karena tangan kiri digunakan untuk yang tidak baik. Ya, makan tidak berlebihan. Itu didukung oleh medis, oleh kesehatan, ilmu kesehatan. Begitu juga menutup cangkir, tempat minum, tempat makan, piring dan segala macam, atau minimal dibalikkan, ya, atau diletakkan di situ ada sesuatu sehingga tidak mudah nanti penyakit-penyakit masuk. Itu dalam rangka juga menjaga kesehatan jasmani kita. Kemudian juga tidur, diajarkan anak itu tidur. Adab-adab yang diajarkan oleh Nabi SAW yang ternyata terbukti secara ilmu kesehatan. Misalnya Nabi SAW kalau tidur itu dia berbaring di sebelah sisi kanannya. Karena ini membantu, jantung kan di sebelah kiri. Jadi dia tidak terhimpit. Sehingga ketika kita tidur, jantung kita itu bergerak dengan beraktivitas, berfungsi dengan normal, tidak terbebani. Kemudian juga tentu mengikuti sunnah Nabi SAW, mulai dari membaca zikir ketika sebelum tidur. Ajarkan kepada anak ketika dia tidur itu agar menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan dia doa, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik, aku hadapkan wajahku kepadamu, menghadap ke kiblat, berbaring ya. Nah, sebelah kanan. Wa fawwadtu amri ilaik, aku serahkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku
perlindungkan punggungku kepadamu, raghbatan wa rahbatan ilaik, karena aku harap dan takut kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat berlindung dan selamat darimu kecuali kepadamu. Amantu bi kitabik, aku beriman kepada kitabmu. Alladzi anzalt, yang telah engkau turunkan. Wa nabiyyika alladzi arsalt, dan nabi yang telah engkau utus. Waj'alhunna akhiru ma wa aj'aluhunna akhiru ma taqul. Nah, itu yang diajar, doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu doa sebelum tidur, ajarkan kepada anak kita. Doa tersebut yang diriwayatkan, hadis tersebut dibawakan oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Jami' As-Saghir dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, banyak lagi adab-adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menjaga adab makan, adab minum, adab tidur, adab istirahat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup anak akan diberkahi, dia akan tumbuh sehat jasmaninya. Nah, ini penting ya, tanggung jawab untuk menjaga jasmani anak itu, menjaga makannya, minumnya, tidurnya sesuai dengan adab-adab, kaedah-kaedah yang diajarkan oleh syariah dan juga kaedah-kaedah kesehatan yang sudah diakui. Sampai di sini pertemuan kita, mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya masih dengan tanggung jawab pendidikan jasmani atau pembinaan jasmani untuk sang anak. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.